sebagai obatnya. Nah, dan untuk menentukan getah apa yang layak untuk diambil, lebah ini punya antena ya, ada 2 antena di kepalanya itu, dan antenanya adalah detektornya. Jadi dia bisa mengetahui obat apa yang layak untuk diambil hanya dengan dia mendekatkan antenanya ke tanaman tersebut. Dan nanti akan dia ambil getahnya, dia pakai sebagai jamunya. Dan itu sebagian kita ambil untuk kesehatan manusia. Itu kalau dilihat dari gambarnya bentuknya propolis itu lengket-lengket kayak lem, kayak aspal gitu. Ya, alatnya untuk ngambil propolisnya tuh pakai yang di bawah tuh yang bentuknya seperti apa ya, seperti ayaan ya warnanya hitam tuh ya, namanya propolis trap. Ya, next. Nah, ini tentang metamorfosisnya lebah ya, sedikit sekilas supaya tahu. Kalau mungkin Bapak Ibunya pernah tahu namanya royal jelly ya. Eh, bahasa Mandarinnya apa? Feng Wang Jiang. Karena saya nggak ngerti bahasa Mandarin ya. Kebetulan dengar-dengar aja seperti itu. Royal jelly ini eh, dari mana asalnya? Nah, ini ceritanya ada di sini. Jadi di dalam kerajaan lebah, yang nelor kan cuma ratu ya, ratu yang menelor. Telurnya ratu ini bisa lahir jadi ratu, atau jadi pekerja, atau jadi pejantan. Apa yang membedakan di antara ketiganya ini? Makanannya dan proses pembuahannya. Ya. Jadi telurnya ratu yang diberi makanan madu dan serbuk sari bunga akan jadi 2 ini. Ya, yang dikasih makan madu dan dipolen jadinya lebah pekerja dan pejantan. Nah, dan telurnya ratu yang diberi makanan spesial namanya royal jelly, dia akan lahir jadi ratu. Ya. Terus apa yang membedakan antara jantan dengan betina? Jantannya kan cuma satu macam ya, jadi gara-gara raja ya. Betinanya ada 2, pekerja dan ratu. Kenapa ini bisa berbeda? Karena yang jadi lebah pekerja, makanannya madu dan serbuk sari bunga, yang jadi ratu makanannya royal jelly. Nah, sekarang royal jelly itu apa? Nah, royal jelly itu berasal dari liurnya lebah pekerja. Jadi lebah pekerja ini ya, kalau dia makan madu yang cukup ya, dan dia makan bipolen yang cukup, dia bisa mengeluarkan liur. Liurnya namanya royal jelly. Dan liurnya ini hanya khusus dipersembahkan untuk ratunya saja. Nah, berarti royal jelly ngambilnya sangat-sangat sulit secara alami, sangat-sangat sulit sekali. Jadi kalau mungkin ada pun satu kerajaan lebah mungkin cuma adanya 1 tetes, 2 tetes saja. Mungkin cuma 1 sampai dengan 2 mili ya per koloni lebah. Dan supaya bisa jadi banyak, nanti kita harus punya sarang tiruan. Ya, jadi kita harus punya sarang tiruan untuk membuat royal jelly jadinya lebih banyak. Ya, next. Nah, itu sekilas fotonya ya. Sarangnya calon ratu lebah yang alami, itu yang bagian bawah itu ya. Itu kalau sarangnya yang tengah sendiri itu ya, yang tengah yang bentuknya seperti kulitnya kacang, dan yang kanan itu ya ada 2 seperti kulitnya kacang, itu adalah contohnya kepompong calon ratu lebah. Itu dalamnya kalau kita belah ya, di dalamnya tuh seperti yang kiri itu. Yang kiri itu ada putih-putih kayak keju itu ya. Nah, itulah royal jelly. Jadi larva dari calon ratu lebah ini kalau dia makannya putih-putih itu jadinya ratu. Kalau makanannya madu dan polen jadinya lebah pekerja. Jadi yang putih-putih kayak keju itu adalah royal jelly-nya. Itu yang alami. Nah, terus kalau yang modern bagaimana? Yang next berikutnya. Nah, jadi kita punya beberapa alat untuk produksi royal jelly ya. Nah, alatnya tuh ada yang itu yang bentuknya yang atas tuh ya, atas tengah tuh ada yang bentuknya kayak stick, ada warnanya oranye-oranye tuh ya. Itu alatnya untuk ngambil larvanya. Ya, jadi kita ini untuk membuat royal jelly ada beberapa alat. Pertama tuh mangkok ratu. Mangkok ratu tuh yang bentuknya yang paling kiri tuh ya, yang paling yang paling kanan. Yang paling kanan yang bentuknya kayak mangkok-mangkok kecil-kecil lubang-lubang itu adalah mangkok ratu. Jadi bentuknya panjang, ada lubang-lubangnya kecil-kecil banyak itu ya. Itu mangkok ratu. Itu adalah sarang buatan untuk membuat royal jelly dan ratu lebah. Nah, yang warnanya merah itu sticknya. Stick untuk ngambil larvanya. Jadi kita ngambil larva dari sarangnya lebah yang kecil-kecil itu diambil, dipindahkan ke mangkok ratu yang plastik yang besar-besar ini. Nah, setelah diambil dipindahkan, nanti dimasukkan kembali ke dalam sarangnya lebah. Kalau dimasukkan dalam sarangnya lebah lagi, karena sarang mangkok ratu ini ukurannya besar, sama lebah-lebah pekerja dikasih makan royal jelly semua. Jadi kita ini bisa ngakali lebahnya supaya dia buat royal jelly banyak-banyak. Dengan cara membuatkan mangkok yang terbuat dari plastik itu. Ya, mangkok dari plastik yang bentuknya kayak
ya lubang-lubang tapi agak besar lah, sekitar 2 kali lipatnya dari sarang lebah biasa. Sehingga nanti akan terproduksi royal jelly. Dari itu kita ambil satu persatu untuk dimanfaatkan untuk kesehatan manusia. Kalau alami satu kotak lebah cuma 1-2 mili. Tapi kalau kita secara modern, satu kotak lebah bisa diproduksi sampai 60 mili. Ya, satu kotak per 4 hari. Per 4 hari bisa dapat 60 mili. Jadi kalau orang punya lebah 100 kotak, ya jadinya dapatnya 6 kilo. Ya, 6 kilo per 4 hari. Ya, kalau dia produksinya bisa maksimal. Jadi itu produk sampingan lebah, tapi nilainya cukup lumayan. Next. Nah itu ya, itu cara lebah untuk berkomunikasi. Jadi lebah ini walaupun dia cuman serangga ya, tapi dia kehidupannya nggak jauh lebih tertib daripada manusia dan dia bisa berkomunikasi dengan bahasanya mereka dan bahasanya ternyata nggak ecek-ecek ya, bahasanya cukup keren ya. Salah satunya ini adalah tarian, namanya tarian waggle dance. Jadi dia bentuknya tuh tariannya kayak angka 8, jadi dia berputar, megol-megol, berputar, megol-megol, gitu ya. Nah, apa maksudnya? Itu maksudnya untuk memberitahu ke teman-temannya di mana dia mencari makan. Dan dia itu kompasnya, dan dia pakai kompas matahari. Jadi dia dengan tarian itu dia bisa ngasih tahu ke teman-temannya, kalau cari makan tuh di sana loh. Jaraknya berapa kilo dari sini, arahnya berapa derajat lintang utara, berapa derajat lintang selatan ya. Jadi dia dengan tariannya menyesuaikan arah mataharinya. Ya. Megal-megolnya ini menunjukkan jaraknya. Jadi kalau dia megal-megolnya lama, berarti jaraknya jauh bunganya. Kalau megal-megolnya cepat, ya berarti bunganya jaraknya dekat. Ya, jadi itu sekilas tentang cara dia berkomunikasi. Next. Nah ini peralatan-peralatannya kalau kita mau ternak lebah ya, untuk panen madu. Jadi panen madu itu nggak diperas ya. Jadi kemarin ada yang nanya, panen madu ini kalau diperas kan nanti madunya campur larva Pak, kan madunya jadi busuk ya. Jadi panennya kayak mesin pengering pakaian tuh yang sebelah kiri itu ya. Bentuknya kayak mesin pengering pakaian tinggal diputar ya, sekitar 10 sampai dengan 20 kali putaran, nanti madunya itu akan keluar sendiri. Dan sarangnya masih utuh, bisa dipulangkan ke lebahnya lagi. Jadi sarangnya lebahnya pun nggak rusak, bisa didaur ulang, dipakai ulang. Jadi tinggal refill ya. Jadi sarangnya nggak sampai diperas, setelah diputar, madunya keluar, sarangnya dikembalikan ke lebahnya lagi, madunya tinggal diambil, sarangnya bisa diisi kembali ke lebahnya. Terus yang tengah itu maskernya. Jadi kalau kita pakai mau panen madu itu supaya nggak disengat lebah pakai maskernya. Yang paling kanan itu adalah smokernya, pengasap. Jadi kalau kita mau panen madu itu supaya nggak disengat lebah dikasih asap. Asapnya terbuat dari ya bisa dari kertas koran yang dibakar kayak dupa gitu ya, atau dari karung goni dibakar tuh untuk asapnya. Terus yang bawah itu sikatnya. Sikatnya itu terbuat dari rambutnya kuda. Ya, kenapa kok pakai rambutnya kuda? Karena rambutnya kuda itu paling ramah untuk lebah. Kalau diganti rambutnya manusia, lebahnya malah ngeroyok, malah marah. Ya, next. Nah, ini yang berikutnya tentang beeswax atau lilin lebah ya. Jadi lebah ini untuk membuat sarangnya itu dia pakai lilin. Lilinnya terbuat dari dihasilkan dari 6 kelenjar keringat di bawah perutnya lebah. Jadi di bawah perutnya lebah itu ada 6 keping ya. Itu seperti di gambarnya di foto yang sebelah kiri itu gambarnya perutnya lebah yang ada lilinnya. Jadi ada keping-kepingan lilin di perutnya tuh, nanti dia diambil sama lebah pekerja yang lain, diambil, bentuknya kayak ketombe gitu ya. Diambil lalu dikunyah-kunyah dan dia campur sama getahnya tanaman, dibuat heksagonal sarang lebah. Jadi yang buatnya dari lilin yang dihasilkan dari 6 kelenjar keringat di bawah perutnya. Next. Nah ini lilin lebah ini juga bisa dipakai untuk molding ya. Jadi kalau mungkin bapak ibunya ada yang punya bisa buat kerajinan-kerajinan dari apa tuh yang butuh cetakan-cetakan itu bisa dipakai untuk membuat molding. Ini salah satunya dipakai untuk nyetak tangannya kita ya. Itu kalau pengen punya cetakan duplikat tangannya kita persis plek sama termasuk fingerprintnya juga kecetak, itu bisa cetak pakai lilin lebah. Itu bisa juga dipakai untuk kosmetik. Kalau orang-orang biasanya pakai untuk lip balm ya, lipstick. Kalau tahu apel dari luar negeri itu yang ada lilinnya tuh ya, itu lilinnya food grade tuh nggak apa-apa dimakan, aman ya. Jadi kan saya bilang jangan dimakan tuh berbahaya. Ya itu lilinnya lilin food grade. Dan kalau yang dulu pakai lilinnya lebah, kalau sekarang saya kurang tahu pakai apa ya. Cuman itu food grade dan bisa dimakan. Dan termasuk kalau di dalam industri makanan ada pelumas yang food grade ya untuk mesin-mesin mixer dan lain-lain itu pakai lilinnya lebah. Sehingga mixer stempetnya tuh ya, stempetnya tuh kalau kecemplung ke dalam
makanannya ya aman karena itu terbuat dari beeswax yang diolah sebagai pelumas yang food grade. Ya, next. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibunya ada yang pengen berkunjung ke tempat kami, kalau pengen main-main sama lebah ya lebah itu kelihatannya menyeramkan, tapi kalau kita udah tahu dan kita udah belajar tentang lebah, ya semuanya yang menyeramkan akan jadi tidak menyeramkan. Ya, jadi semuanya itu ada ilmunya. Jadi kalau kita tuh tahu yang berbahaya bisa jadi tidak berbahaya. Dan itu kenapa dipegang-pegang nggak apa-apa, ya. Jadi itu adalah lebah-lebah yang masih muda, ya. Jadi bedakannya bagaimana? Lebah-lebah yang masih muda belum bisa terbang ya. Jadi kalau dilihat dari fotonya itu ya nggak kelihatan tuh ya, itu lebahnya yang muda apa enggak. Tapi itu karena dia lebahnya diem-diem, berarti lebahnya masih muda. Bahkan kalau mau yang lebih ekstrim tuh next, bisa mau dipasang di wajahnya juga boleh. Ya kalau ini tetap ada unsur resiko ya, karena yang ini sama ratunya semua. Jadi ini lebahnya pindah rumah, karena ratunya dipegang, dimasukkan perangkap, ditempelkan di mulutnya orangnya, sehingga lebahnya semua ikut semua ya. Kalau ini peluangnya tinggi untuk kesengat ya, karena ini ratu beserta seluruh prajuritnya termasuk security-nya juga ikut sengat sekali ya. Ya itu sekilas tentang lebah. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryono untuk ilmunya banyak ya. Saya jadi banyak tahu, oh ternyata kalau ada lebah dikejar jangan lari ya, malah Ya, harus tiara, kirap ya ya. pura-pura mati walaupun sakit tetap pura-pura nggak tahu gitu ya. Iya. Ternyata gitu ya, ada apa namanya, jadi banyak pengetahuan juga ya untuk kita semua. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak Haryono. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini saya bacakan dulu yang sudah ada yang apa namanya mengetik ya tadi di kolom chat. Baik, ini apakah dari Bapak Arman ya? Apakah kalau ada lebah menyengat kita diamkan saja? Sakit kan? Kalau ada ya? Iya, menyengat gitu, bagaimana Pak? Jadi gini ya, jadi secara umum 70% orang kesengat lebah madu ini paling cuma bengkak sedikit ya, bengkak sedikit, nanti mungkin sekitar ya 1 hari sampai dengan 3 hari nanti akan kempes dan sembuh dengan sendirinya ya. Dan tekniknya bagaimana jika tersengat lebah? Pertama ya, jika dia nyengat di tangan, ya tiba-tiba nyengat gini ya. Nah, kita tinggal perhatikan, sengatnya ini nancapnya ke sini, apa ke sini, gitu ya. Kalau nancapnya ke sini, ya sudah, kita tinggal pencet ya, dipencet, pencetnya itu tinggal digesek ke arah berlawanannya. Kalau dia nancapnya gini ya tinggal dipencet arah sebaliknya gini. Tinggal digeser aja, digeser, pencet gini ya. Pencet atau digeser sehingga dia terlepas. Nah, setelah itu pencet sedikit pas di titik yang tersengatnya itu supaya dia keluar cairan titik embun ya. Setelah itu sudah jangan ditekan-tekan. Kenapa? Karena tubuhnya kita ini punya sistem imun untuk menolak racun yang masuk dalam tubuhnya kita nih. Dan sengat lebah isinya bukan racun kayak biasanya ular. Jadi dia racunnya tuh isinya cuma protein. Nah, tapi sebagian kecil orang ada yang alergi. Dia disengat satu, kok tiba-tiba bisa gatal-gatal sampai sebadan ya. Nah, jika dia alergi, segera dibawa ke dokter untuk disuntik dengan obat anti alerginya. Cukup disuntik itu sudah reda, ya. Dan kadang kemarin saya sempat ada karyawan ya alergi sengat lebah sama dokternya mau dioperasi ya. Wah jangan ya, jadi itu hati-hati, nggak perlu sampai dioperasi gitu karena sengat lebah ini isinya protein nggak sama dengan biasanya ular, jadi cukup suntikan anti alergi, tinggal suntik dalam waktu sekitar 2-3 jam akan sembuh dengan sendirinya. Dan sebisa mungkin jika memang dia gatal ya alergi sebadan, segera langsung ke dokter ya. Jadi nggak usah tunggu 1-2 jam. Karena semakin cepat penyembuhannya semakin cepat juga. Semakin lama penyembuhannya pun semakin lama. Ya, jadi jangan nunggu sampai gatal parah barusan ke dokter segera. Tapi kalau cuma bengkak di lokal aja, bengkak hangat, oke, tidak ada masalah. Ya. Dan setelah itu kalau misalkan kesengatnya di tengah hutan, nggak ada obat-obatan, kita bisa cari daun-daunan atau bunga-bungaan yang tidak iritasi ke kulitnya kita ya. Tinggal remukkan bunganya atau daunnya ya, remukkan, tempelkan di bagian yang sengat. Tempelkan saja, jangan ditekan-tekan. Tempelkan saja untuk mengurangi jumlah protein yang masuk ke dalam tubuhnya kita. Ya, dan kalau kita kesengatnya di rumah nggak ada obat ya,
Nah, sengatnya lebah ini sifatnya asam ya, jadi dia kalau mau dibuat lebih asam enggak apa-apa, jadi dikasih cuka boleh, dia supaya lebih encer ya, lebih tidak terlalu pekat ya sengatnya. Atau yang kedua dikasih bawang ya. Bawang sifatnya kan alkali ya, atau kapur juga boleh ya, tinggal dioleskan sedikit di bekas sengatannya, atau sabun ya. Dan kalau ada obat bisa kasih salep anti gatal. Tinggal oleskan di bekas sengatannya, nanti dia akan sembuh dengan sendirinya. Ya, jadi itu antisipasinya. Dan yang paling penting jangan sampai bergerak dulu cepat ya, jadi diem dulu aja. Kalau sudah sepi ya, lebahnya sudah nggak ada yang berseliweran untuk membentur-bentur kepalanya kita bisa pergi pelan-pelan, perginya pelan-pelan. Ya, jadi kayak orang mengendap-endap gitu ya. Dan kalau sudah jalannya sudah lebih dari 3 meter, sudah mau lari nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya nggak usah lari, jalan pelan-pelan. Yang paling aman. Ya. Oke, baik. Atau kasih minyak anti serangga gitu juga kalau di rumah bisa juga ya Pak ya? Oh boleh nggak apa-apa. Bisa Dan juga. punya bilang katanya pakai minyak tawon ya boleh-boleh aja. Cuman Gitu minyak ya. tawon nggak ada hubungannya sama tawon. Cuman kebetulan Enggak ada.